Kita hari ini akan podcast bersama kakak-kakak yang hebat, yaitu dari Universitas Pasundan. Oke. Sebelumnya kita yang bakal melakukan podcast bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Lina Hatisi Nirwani. Halo, aku Rizky Gilang Devia. Oke, sekarang kita bakal kenalan sama kakak-kakak hebat yang dari Universitas Pasundan. Silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik dari BEM Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dan rekan saya Sama Nur Gizal dari BEM Fakultas Hukum Universitas Pasundan juga. Oke, wow. Jadi kita di sini akan bahas apa kan? Di sini kita akan membahas tentang menciptakan ruang aman dalam strategi BEM tentang kekerasan seksual. Oke, untuk sekarang gimana kalau misalnya kita kayak Langsung berinteraksi. Iya. Oke, boleh. halo kakak. Halo. Gimana kabarnya kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Agak gak enak badan dikit lah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk prokeran juga sama kayak kalian. Terus ya juga sibuk-sibuk buat kerjain tugas-tugas kita. Untuk kakak sendiri itu lagi di semester berapa kak? Kebetulan kalau misalnya Imam tuh di semester 6 akhir. Di semester Kalau saya sendiri semester 4. Oke. Untuk sekarang selain kegiatan lagi prokeran itu lagi ngapain di BEM-nya kakak-kakak? Oke, mungkin dari Imam dulu ya, Iya, sama. Untuk dari BEM Fakultas Hukum Unpas itu mungkin dari bidang Imam, dari Sosmas, itu ada dua, yaitu kegiatan maupun program kerja. Nah, untuk program kerja kita itu disebutnya Grand Design. Mungkin sama seperti kalian, kita membuat suatu desa binaan itu di dalam programnya. Untuk dalam kegiatannya itu banyak mengikuti. Mungkin yang sudah terlaksanakan itu adalah podcast kebangsaan. Mungkin hampir sama, tapi kita memakai 3 aspek, yaitu aspek dari sosial, kemasyarakatan, dan kerohanian. Jadi kita ngambil dalam isu-isu tersebut. Nah, itu yang sudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu kemarin bagi-bagi berkah, kita membagi ke berbagai sektor di Kota Bandung. Mungkin dari Bandung Utara, Bandung Timur, Bandung Selatan, yang mungkin sangat luas lah. Dan berkontribusi dengan Yayasan Yatim Piatu. Nah, lalu yang sekarang baru-baru itu adalah bank sampah. Jadi kita bagaimana mengelola sampah karena sesuai dengan undang-undang maupun dari statuta universitas kami untuk pengelolaan sampah. Nah, itu belum ada kami untuk memfasilitasi hal tersebut. Begitu. Nah, untuk lanjutnya, untuk nanti program-program lanjutnya mungkin dijelaskan oleh Salma. Ya mungkin untuk selanjutnya mungkin kan baru aja launching ya bank sampah. Lalu selanjutnya akan ada lokasi jalanan, sekolah jalanan. Lalu juga untuk terkait tema untuk podcast sekarang juga ada seminar sex education juga. Lalu langsung ke Grand Design, desa binaan, dan juga kita juga dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke LPSK itu lembaga perlindungan saksi dan korban. Seperti itu. Kalau dari desa binaannya itu berkelanjutan tiap tahunnya atau di tiap tahunnya beda-beda? Kebetulan MOU dari Unpas itu ada di 3 desa. Pertama itu di desa Sukajaya di Lembang, lalu Neglasari di Pangalengan, lalu satu lagi di Garut. Cuman yang Garut itu udah hampir habis kontraknya, gitu. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah di Pangalengan, Neglasari maupun di Sutrajaya, gitu desa binatangnya. Biasanya ngapain aja di desa binaannya? Untuk di Grand Design kami itu kita buat lebih ke desa cerdas karena mengikuti kemarin PKK Tormawa bersama Dikti. Desa cerdas itu lebih ke arah bagaimana desa itu bisa mandiri, bisa menuju ke desa ekspor, terus desa yang memang bisa berwirausaha secara digital. Nah, kita bantu untuk memfasilitasi hal-hal tersebut. Ada indikatornya kan? Ada indikatornya. Iya, indikator yang pertama itu buat desa binaan itu tentang kesehatan, birokrasi, lalu juga ekonomi kerakyatan, terus Tentang kehukuman.
mungkin lebih ke spesifik. Iya. Karena kita kan memang harus membantu gitu terhadap masyarakat yang memang tidak mengerti atas hukum yang berlaku itu seperti apa sih seharusnya. Apalagi kita kan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum gitu. Jadi tentunya harus membawakan fakultas hukum itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari Kalitam sendiri boleh sih nyebutin perbedaan antara sosmas di BEM Unpas dan sosmas di BEM Politeknik Sosial. Kayak kalau misalnya dari BEM dari kampus dari Politeknik Sos sendiri itu kayaknya lebih menjurusnya tuh di bidang sosialnya, karena kan kita tuh sosial masyarakat dan kampus kita tuh lebih dinaunginya sama Kementerian Sosial, jadi kita lebih turunnya tuh lebih ke sosial. Kayak misalnya kalau misalnya dari aku sendiri kan aku dari Peksos, nah jadi paling kita kayak lebih ke turun ke lapangannya untuk kayak ketemu klien, terus kayak nanganin klien-klien yang kayak butuh apa sih, kayak motivator atau fasilitator dari kita. Lebih lanjutnya boleh Kak Rizky? Kalau dari sosmas sendiri kan di aku juga hampir sama kegiatannya kayak di Kak juga. Pada kabinet kali ini kita akan ada bank sampah juga. Nah mungkin untuk kelanjutannya nanti kan kita akan dilaksanakan di bulan September Kak. Nah, mungkin antara sosmas Politeknik Sosial dan sosmas Unpas bisa kerjasama. Mungkin kedepannya ya. Insya Allah. Tapi yang jadi bedanya gitu di bank sampah Politeknik sama kita tuh di mananya? Kalau misalnya kita kan ada 2 tahap enggak. Pertama di kesekretariatan di lembaga, lalu di masyarakatnya. Tapi UMKM sekitaran Nengkong, karena kan Nengkong terlihatnya Nengkong kecil tuh pas di kota Bandung. Nah itu kan menjadikan suatu sarana bahwa di situ banyak pembuangan sampah yang lumayan lebar dan belum ada pengelolaan. Mungkin kalau misalnya di Dan juga bank sampah di kita tuh dijadikan ajaran juga, kan kalau kita mengelola sampah dan memilah sampah nih, masyarakat hukum, masyarakat di tempat juga kan apa ya, membuang sampah pada tempatnya plastik, botol plastik, lalu ada juga minyak, kardus. Kan di kita juga ada koperasi kan. Nah koperasi itu kan banyak kayak kardus-kardus gitu kan. Nah kita jual. Nah hasil penjualan itu kalau di lingkup lembaga ini ya, hasil penjualan itu buat kardus kita, buat disiplin juga. Dan juga ntar kita menerima kayak nasabah dari mahasiswa, misalnya ada di kosan, ada sampah, tapi kan daripada dibuang kan, apa-apa, bakal dapat benefit dari kita. Nah, kalau dari BEM Politeknik Sosial itu sendiri sih Kak, di bank sampahnya itu kita lebih ke menjuluk ke mahasiswanya aja. Jadi yang melakukan pemilihan sampahnya itu dari mahasiswanya dan nanti akan dikumpulkan dari kita. Nah, dari situnya nanti kita hampir sama sih, misal kayak dari sampah itu ada 1 kilo, nah nanti mereka pun dari mahasiswanya sendiri akan mendapat benefit dari kita. Mungkin nanti setelah hasil dari itu kita akan membuang sampahnya ke TPA terdekat. Kita sih bank sampah itu kolaborasi sama bank sampah bersinar, itu dijual di situ. Jadi bisa dapat benefit. Bank sampah bersinar itu berarti yang di sekitar Nengkong juga. Bank sampah bersinar tuh ada bank sampah bersinar dan bank sampah ada satu lagi yang negeri. Itu tuh yang nampung. Jadi kalau kita setor sampah itu kita bisa dapat benefit kayak misalnya botol plastik itu sekilonya 2.000, kardus 4.000, minyak jelantan 6.000. Oh, berarti kalau dari bank sampahnya itu sendiri udah mulai dari lama ya Kak? untuk bank sampah tuh baru opening, baru tahap 1. Karena kan sebelumnya kita fokusnya sosialing dulu. Sebelum tahap selling, sekarang baru tahap selling lah, kuartal kedua. Sesuai lah kalau dari kita, kenapa kayak kecil-kecilan kayak jadwal kita di kabinet sekarang itu kan angka kecil untuk angka yang besar, jadi kecil-kecilan dulu. Dari pelan-pelan ya Kak? Iya, pelan-pelan dulu aja. Pelan-pelan lah. Mau saya cepat-cepat lah, jatuhnya juga sakit gitu. Oh iya, Pengalaman itu ya? Oh enggak. pengalaman mengutin sampahnya Oh biasa. enggak. Mandi sapuin. Sapuin. Oke, mungkin kita menjuluk ke topik kita, yaitu tentang kekerasan seksual. Kan baru-baru ini juga ada isu baru, itu terjadi pemerkosaan oleh ayah tiri yang berprofesi sebagai polisi.
Nah, itu menurut Tara semua gimana? Kalau menurut kita sih ya udah prihatin lah. Ini kasusnya kalau nggak salah terjadi di Surabaya. Iya betul. Udah prihatin untuk keluarga anaknya juga kan, itu dengan cara gini itu secara tidak langsung merebut masa depan anaknya juga kan, dan juga bisa mencoreng nama baik institusi polisi juga kan. Nah, ya untuk dalam konteks ini nanya dalam konteks hukum kan. Betul. Dalam konteks hukum mungkin ada kena pasalnya, mungkin seperti kalau misalnya anak itu di bawah umur kena pasal kayak pasal 81 dan pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan juga pasal 264 264 dan 285 tentang pencabulan dan pemerkosaan. Itu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam institusi itu mempunyai suatu 3 unsur. Pertama yaitu etika, lalu profesionalan, terus tanggung jawab. Nah, berarti hal tersebut masuk ke dalam etika pada etik kepolisian. Nah, bagaimana kita untuk menanggulangi pelecehan seksual yang memang menyangkut tentang instansi gitu, instansi kepolisian. Sebenarnya di dalam undang-undang itu sendiri, apabila suatu pejabat negara yang melakukan suatu pelecehan seksual, dia dikalikan 1/2 atau 1/3 dalam tahunnya. Misalnya 5 tahun jadi 10 tahun. Jadi kita pemberatan karena tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi institusi. Toh kita yang bayar dia secara pajaknya, tapi dia melakukan hal tersebut. Jadi hilangnya kepercayaan. Makanya sebagai institusi gitu, pemerintahan harus menjaga integritas. Kalau misalnya di kepolisian itu ada presisi. Presisi itu lebih ke arah etikanya itu harus sesuai dengan integritas. Tidak boleh untuk melakukan gratifikasi, tidak boleh melakukan suatu hal yang senonoh, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Seperti yang tadi pelecehan seksual. Karena kan mungkin lumayan marak juga ya pelecehan seksual ini, maupun dari sivitas masyarakat maupun sivitas akademika. Itu seperti tadi yang disampaikan teman saya, banyak konsorsiumnya. Misalnya kalau masyarakat umum yang sudah capak hukum. Nah, capak hukum itu adalah orang yang sudah 17 tahun. Kalau dalam KUHP pidana 17 tahun itu disebutnya capak hukum. Kalau sudah capak hukum, dia masuk ke dalam kitab undang-undang hukum pidana. Bisa tadi 281, 285, 289. Itu pasal-pasal yang masuk ke dalam suatu pelecehan seksual maupun pencabulan. Nah, di situ kan ada pembagian juga, apa sih pelecehan, apa sih pencabulan. Nah, pencabulan itu biasanya langsung masuk ke dalam hal fisik. Misalnya kita langsung megang hal-hal yang intim. Kalau misalnya pelecehan bisa non-verbal dan verbal. Itu pelecehan. Bisa aja seperti makam atau catcalling. Cewek misalnya. Nah, kayak gitu. Ini malah saya. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya itu tidak mungkin. Makanya kalau dari kasus ini kan bisa kena pelecehan, bukan pencabulan, bukan pelecehan. Soalnya langsung fisik kan, sama pemerkosaan juga. Terus juga kalau untuk apalagi kalau yang tadi, kalau misalnya si anak itu belum di bawah umur, di bawah 17 tahun yang tadi bilang cakap hukum, itu tuh mengajak saja itu sudah bisa datang hukum. Jadi walaupun misalnya sama-sama sepakat, tapi kamu salah ketahuan nih, hanya untuk mengajak anak di bawah umur melakukan hal yang tidak senonoh, itu bisa dihukum juga. Seperti kayak kasusnya kemarin itu Mario Dandi kan, kenapa Mario Dandi bisa kena kasus pelecehan? Karena kayak gitu, karena dia mengajak pacarnya itu kan di bawah umur untuk melakukan hal tidak senonoh. Gitu. Kalau misalnya tadi kan konsorsiumnya yang cakap hukum tuh, nah ada juga kayak misalnya bagaimana perlindungannya, apakah ada nggak hukum yang perlindungannya? Sudah ada, itu tindak pidana perlindungan perempuan dan anak, itu PPA, unit PPA di Kota Bandung itu udah ada sebetulnya. Nah, lalu kalau misalnya memang dia masuk ke ranah pemerkosaan, itu masuk ke ranah yang spesifik dalam hukumnya. Karena kalau misalnya di hukum itu ada yang spesialis darurat dan generalis. Jadi ada hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Nah, jadi kita menyampingkan nih, karena untuk pemerkosaan ini dikarenakan dangerous lah, sering terlakukan di masyarakat. Jadi kita harus membuat suatu kolom undang-undang tersendiri. Jadi kita memakainya undang-undang PPKS gitu. Kalau misalnya jadi untuk masyarakat sepatutnya sudah aman.
Akan tetapi kan banyak hal-hal yang lain, yang melakukannya malah instansi, yang melakukannya anak pejabat kan Iya. lumayan serem lah. Ya, makanya dari bisa ditarik kesimpulan dari kasus ini, cuma cara mencegah itu gimana caranya orang tua itu menjaga ketat, mengawasi anaknya dengan baik. Menurut kakak sendiri kan ini yang ngelakuinnya tuh kan yang berprofesi sebagai polisi. Nah dia tuh kalau menurut kakak sendiri dalam hukum tuh dia tuh masih tercatat jadi polisi atau harusnya udah bukan polisi lagi? Bisa pencabutan jabatan secara tidak hormat. Jadi kalau misalnya dalam kepolisian itu ada undang-undang kepolisian sendiri, lalu kode etik kepolisian. Nah, kode etik kepolisian itu banyak. Kayak misalnya polisi itu tidak datang kerja 3 hari, dia harus pencabutan. Akan tetapi pengadilannya masih sama, masuk ke dalam pengadilan negeri Bandung. Misalnya kalau di Kota Bandung, begitu. Beda dengan militer. Jadi kan nanti nanya, kok beda nih TNI sama polisi dalam pengadilannya seperti apa? Gitu. Jadi kalau misalnya kepolisian akan tetapi kepolisian pun dia membuat suatu instansi sendiri untuk mengadili para apa ya disebutnya oknum-oknum, para oknum-oknum polisian untuk disidang etik seperti Ferdi Sambo. Nah, sidang etik itu bisa penambahan kah, bisa pemutusan, pemecatan, atau dipotong jabatan atau seperti apa, pemberhentian dan seperti itu. Tapi kalau setahu saya, kalau misalnya melakukan kerjaan dengan memanfaatkan jabatan, itu bisa langsung pemberhentian secara tidak hormat. Sama kayak yang di Polda Jawa Barat kemarin lumayan banyak yang menunjukkan ada yang main kalau Itu yang tidak baik ya. Tidak baik, jelas. Jadi yang baik bagaimana kita Yang usaha RW. yang menjaga integritas Nah iya. dan salam presisi untuk kepolisian. mungkin kan kalau tadi kita membahas tentang pelecehan seksual dari luar gitu. Nah, kan kalau kita sendiri terus sekarang sudah menjadi mahasiswa nih di universitas. Nah, kadang juga di universitas itu ada pelecehan seksual. Nah, menurut pendapat kakak nih, bagaimana tentang pelecehan seksual yang terjadi di universitas itu? Mungkin kalau ditindak di dalam kampus ya, misalnya saya sebagai teman ya hanya bisa memberitahu, memberi dukungan kalau misalnya ada teman saya yang kena pelecehan gitu kan, ya tidak langsung kan dia mentalnya juga bisa down, bisa stres, bisa depresi kan. Jadi ya beri dukungan, jangan sampai dia apa ya kayak blunder kan bisa aja kayak gitu kan. Juga sempat aja di kampus kita tuh sempat juga ada ya oknum lah, salah satu mahasiswa melakukan tindakan yang tidak senonoh dan akhirnya dirapatkan dan juga di DO ya kalau nggak salah dibuktikan. Kalau misalnya dari BEM kita itu secara tidak dari BEM kita untuk pencegahan kan kita juga ada namanya seminar sex education yang sudah saya sebutkan tadi. Nah dari seminar sex education itu ntar ada outputnya berbentuk web itu untuk apa sih? Untuk misalnya kalau ada yang melakukan tidak senonoh bisa langsung dilaporkan, jadi bisa langsung dibantu lah sama kita untuk proses hukum ini gimana. Mungkin ada tambahan ya. Jadi sebelum kita masuk seminar itu kita melakukan research and development dulu. Jadi kita bagaimana melakukan suatu penelitian dan pengembangan yang dimaksud itu adalah seminar maupun website Satgas PPKS. Karena mungkin di univ sekarang udah ada ya Satgas PPKS. Nah sesuai dari dirjennya sendiri untuk PPKS itu dibuat di universitas. Nah bagaimana biasanya untuk pelaporan itu sangat susah. Pertama, dari mahasiswinya yang terkenal misalnya atau mahasiswanya yang terkena pelecehan, dia malu untuk melaporkan karena kan harus melaporkan secara langsung. Nah di situ kalau misalnya kita inisiatif untuk membuat website, karena kan sekarang udah masuk ke digitalisasi nih, gimana nih satgasnya tuh. Nah, RND itu menjadi salah satu platform yang memang untuk seluruh pengaduan, tapi kita duluin ke PPKS dulu lah. Karena mungkin untuk masuk ke sana-sananya bisa lebih banyak lagi untuk waktunya pembuatannya.
Ya, kita bagaimana untuk kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah untuk pencegahan dari tindak pidana pemerkosaan maupun pelecehan seksual maupun pencabulan yang ada di ranah-ranah sivitas akademika maupun sivitas kesehatan. Jadi mereka ini masuknya nggak usah telepon polisi, kalau lupa nomor teleponnya, nah langsung aja akses ke website. Oke, apalagi kan kalau sekarang maraknya ada fraud revenge kan, mungkin ya takut melaporkan kalau kita tidak menyediakan media seperti itu. Jadi untuk medianya itu untuk ke masyarakat juga ya, nggak ke mahasiswanya. Itu ya. Tapi kita ngambil anaknya SMA, SMP, SD, karena kan mungkin masuk ke dalam tujuan guru sendiri untuk mendidik bagaimana masyarakat mengerti langsung. Itu menjadi suatu pegangan kita lah. Baru masuk awal kita dikasih tahu bahwa ya harus berkeadilan, harus tahu kepastian hukum seperti apa, harus tahu kemanfaatan hukum kayak gimana, hukum itu sebagai ketertiban, dan itu kita harus tahu. Kalau cara menanganinya itu sendiri Kak, misalkan kita dari wanita aja nih Kak, misal dia udah pakai tertutup, pakai kerudung, tapi dia tetap aja kena pelecehan. Itu sebenarnya cara penanganannya gimana sih? Kalau misalnya kita kan dianggap tutup mata bagaimana dia pakaiannya seperti apa dan apapun. Kita tahunya kalau dia melakukan hukum itu bersifat langsung aktif. Kita langsung bertindak. Nah, untuk penanganannya kita bisa langsung melaporkan ke kepolisian. Nanti kepolisian bisa membantu juga lewat unit PPA, perlindungan perempuan dan anak. Begitu. Jadi nanti PPA sendiri yang akan melaporkan langsung kepada kepolisian. Jadi PPA sendiri yang bakal jadi pengacaranya, kasarnya seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk tingkat lanjutnya? Kita harus berbarengan juga dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk menuntut atas restitusi. Jadi restitusi itu adalah biaya ganti rugi. Begitu. Jadi ada ganti kerugian. Misalnya kan kalau misalnya pelecehan seksual itu bukan untuk kerugian secara material. Material itu kan misalnya kita ngambil uang, ya kita harus ganti uang. Nah, tapi ada kerugian di material. Jadi masuk ke dalam mungkin mentalnya, kesehatannya, lalu hal-hal yang psikologis lah. Ya mungkin kita belum masuk lah ke psikologis, itu ada penjurusannya sendiri. Kalau kita kan tahunya, penindakannya seperti ini. Nah, dia seperti itu. Di LPSK bisa membantu menangani hal tersebut. Kalau misalkan Kak di lingkungan kakak atau satu mahasiswa tadi Pak bilang juga pernah ada nih di Unpas itu. Cara mencari solusinya itu gimana Kak? Cara penanganannya? Mungkin dikasih support atau di bagaimana? Dikasih belanja kayaknya. Kalau saya suka sama orangnya gitu. Sebenarnya kalau penanganan itu tuh ya kalau misalnya kita sendiri pun tidak dikasih tahu kalau itu dilecehkan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang nonton nih dilecehkan dengan takut melapor gitu maksudnya. Minimal ke teman terdekat lah. Kalau misalnya ini kan tadi mau membuat platform tersebut. Jadi disarankan untuk para korbannya langsung mengadu hal tersebut. Jadi nanti tinggal imam yang membantu bagaimana bantuan hukum itu bisa menempuh secara cepat. Karena kalau misalnya kita lihat kehilangan motor, dicarinya kapan? Langsung saat itu, langsung dapat. Nah, jadi kan penindakan itu harusnya secara cepat, masih komprehensif, jadi kayak gimana lah secara sempurna. Tapi kan banyak lah dari pihak-pihak kepolisian yang memang nggak cepat tanggap. Biasanya kan harus viral dulu. Kalau nggak viral kan, banyak kan surat-surat LP yang masih tidur, BAP yang tertarik. Terus kalau misalnya kan ada nih yang dilecehin, walaupun udah ada platform yang kayak gitu, tapi dia tuh kayak masih nggak berani buat bilang, terus karena mungkin dia khawatirnya kayak, ya nanti ini diviralin lah, atau nanti jadi bahan gosipan lah, atau apalah, itu gimana? Untuk hal itu kan masuknya kalau sivitas akademika ya. Kalau masuk ke sivitas akademika, kalau hal itu sudah misalnya terlihat gitu ya sama orang, misalnya for revenge terlihat, pelaporan itu bisa sama orang.
misalnya saya aja yang ngelaporin orang lain bahwa dia itu adalah korban secara utuh dan kita menjadi suatu kuasanya gitu. Jadi kakak pas waktu kakak ngelaporinnya si orang yang diitunya tahu nggak? Atau nggak usah? Kalau misalnya nggak tahu pun nggak apa-apa karena kan kita harus tahu bahwa dia itu harus dapat kepastian atas hukum. Harus aware lah, kasihan juga kan orang yang sebarin. Ya capek-capek lah DPR udah buat undang-undang dipakai. Udah ada hukum gitu sekarang udah canggih kan. Biar ada kerjaan juga kita kan. Iya ya. Kalau nggak ada kejahatan kita nggak akan ada kerjaan gitu. Jangan pelecehan juga tuh. Iya. Jadi ada kejahatan atau nggak usah? Ya kalau misalnya kita Berat deh ini jawabnya. sebenarnya kita kan kayak dokter, Iya. mikirin orang sakit. Maksudnya kalau misalnya kita seharusnya dan sepatutnya masyarakat itu patuh atas hukum. Nah, tapi kan banyak orang masih ya karakteristik manusia tuh ya bisa dibilang kanan kiri loh. Ya imannya turun. Kayak kalau misalnya ada kasus tuh kasus pembunuhan 3.000 orang, pembunuhan gara-gara cemburu. Nah, jadi dari mens rea-nya sendiri atau misalnya karakteristiknya dia, aduh saya pengen bunuh sih. Dia pengen bunuh orang ini karena cemburu. Ya, bagaimana? Ya coba masuk unsur. Tapi kan hukum itu eksis. Siapapun harus tahu bahwa itu tuh melanggar hukum. Jadi dia harus siap jadi apa yang kita Tahu konsekuensinya lah ya. Tapi sih untuk menurut aja ini ya, jangan ngarepin maksudnya pencegahan dari orang luar, tapi dari dalam diri sendiri. Soalnya sebagaimanapun kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan tindakan kita sendiri. Seperti yang tadi bilang, kalau misalnya pakai baju tertutup, nah sebisa mungkin lah jangan pakai baju terbuka gitu. Kalau misalnya pakai baju tertutup aja masih bisa kena pelecehan seksual gitu. Meminimalisir lah kemungkinan terjadinya pelecehan seksual. banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Selain itu sendiri ada kualitas kebangsaan. Jadi kita harus tahu bahwa pemilik bukan kalian untuk kalian aktif terhadap suatu pelanggaran. Lebih banyak aja sih pasal-pasal titipan. Kan tadi kita udah membahas juga nih ada korban racisme tadi di masyarakat maupun di sekitar kita juga. Nah, kan pasti si korban ini merasakan kesehatan mentalnya berkurang atau menjadi stres atau depresi atau bagaimana. Nah, menurut pandangan kakak, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut sih sebenarnya semua tadi bukan ya, berarti kan berganti rugi. Nah, berganti itu bisa masuk secara individu. Mungkin kita bakal menjadikan psikolog. Kalau misalnya kita sebagai kuasanya, kita si korban untuk mengikuti bagaimana persyaratan yang harus disesuaikan. Karena nanti masuk pengadilan dia harus cakap dan harus sesuai dengan apa yang dia omongkan. Karena itu bisa menjadikan bukti. Ya, jadi hal-hal tersebut memang harus dijaga. Setiap nanti kalau misalnya kesaksiannya pas nulis berita acara pemeriksaan dia masih ngomong takut atau kayak gimana. Nah, kita kan sebagai kuasa harus mendamping dia benar-benar sebagai apa ya, sebagai anak sendiri loh. Bagaimana kesehatan mentalnya itu bisa terjaga kembali masuk ke dalam suatu kepastian agar bisa masuk ke dalam segala kalimat. Ya antara korban maupun pelaku maupun korban. Ya pelaku pun kita harus tahu kemanfaatan hukumnya apa. Mungkin ditambahkan lah atau dikurangkan lah seperti itu. Kita nggak tahu tuh dalam persidangan bukti itu bisa tidak valid, bukti itu bisa valid. Jadi kita jaganya lagi. Tapi kita menunjukkan ya sebagai jembatan. Ya sebagai jembatan tahu kesini tahu kesini. Ada aturan seperti itu. Kan kalau dari psikolog mungkin bisa jadi terapi juga. Kalau misalnya depresi kan paling juga dikasih obat antidepresan gitu. Oke, Kak, sayangnya kita sekarang udah di akhir podcast kali ini, Kak.
Mungkin dari kakak Kasaman dan Kak Iman mungkin ada pesan dan pesan-pesan untuk sobat sosmas agar tidak terkena pelecehan seksual ataupun cara menghindarinya. Kita ada bersama. Mungkin kalau dari aku pribadi ya, jangan takut-takut untuk melaporkan ke orang terdekat, karena kita nggak akan tahu kalau misalnya kalian kena pelecehan seksual kalau kalian tidak berani melaporkan. Dan juga seperti yang saya sudah katakan tadi, kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi apa yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita sendiri. Jadi berpakaianlah yang layak, jangan sampai terbuka gitu kan, itu membuka lebar potensi-potensi untuk melakukan kayak catcalling dan pelecehan yang lainnya. Kalau misalnya dari Imam sendiri, untuk bagaimana menghindari pelecehan seksual atau misalnya menurunkan angka pelecehan seksual itu sendiri, kan kalau misalnya secara hukumnya itu udah ada. Nah, kita semua bisa kena untuk masuk ke pelecehan seksual dikarenakan di era digitalisasi ini yang terbuka, maupun seperti kita dipasang di IG cuma pakai ya kasar ya buat wanita itu pakaian-pakaian yang terlihat dan yang lain, mungkin bisa jadi objek seksualitas, maaf perkataannya, objek seksualitas bagi para pria. Nah itu bisa dijaga, takutnya nanti malah melebar dan seperti apa. Nanti kan kalian bisa kena lah masuk dalam pelecehan seksual ya, non-verbal begitu. Jadi tolong jaga kepada diri kalian, jaga keluarga kalian, dan jaga teman-teman kalian. Coba satu kata untuk orang yang suka ya, orang yang melakukan pelecehan seksual. Senang. Satu kata. Ya, ingatlah bahwa kita berdiri di negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3. Isinya kan Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya, cakep. Kasaman boleh. Ada tambahan? Untuk ya jangan lupa gitu, kalau kita berdiri di Indonesia, jangan lupa kalau kita tuh ada hukum gitu. Jangan sampai melupakan. Oke, seperti itu Ada kalimat guys. apa? Satu kata. Yang mungkin kita dari Polteksos ada satu kata gitu. Boleh tadi nggak satu kata ya? Ada apa kan? Dari aku apa ya? Jangan gitu. Bandel ya. Iya, saya kasihan yang jadi korbannya. Gimana kalau misalnya dia tuh punya cita-cita yang tinggi, terus tiba-tiba habis digituin terus nanti ngedown, terus habis itu ya Bunuh gitu. diri. Iya, bunuh diri kan kasihan. Nanti kamu digendut. Oke, itu apa? Kalau dari aku, bertobatlah ke Allah itu aku. Insyaallah. Amin. Lagi kita lagi. Oke guys, jadi untuk sesi podcast tanya jawab sama kakak-kakak dari Unpasnya segitu dulu aja. Terima kasih yang udah mendengarkan podcast sesi tentang kekerasan seksual ini. Terus apalagi Kak Inki? Mungkin kita akan tutup sampai di sini aja. Terima kasih untuk Kak Iman dan Kak Saman juga. Ya, Kak Rizky, Kalita. Mungkin kita langsung tutup aja. Terima kasih Sobat Sosmas yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.